Tumben ke istana Pak. Oh, you tried it. Mau dilantik jadi apa? Mau dilantik jadi apa? Gue pikir tuh kemarin Rocky Gerung tuh hadir dilantik jadi menteri. Gue udah demen aja kita punya menteri akal sehat tuh. Silakan. Akan kepemimpinan melalui bahasa tubuh, bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh. Memprediksi bahasa tubuh orang lain, mengomentari hidup orang lain, sendirinya jomblo permanen. Aku kemarin waktu Uri Baret ngomong halalkan darah Joko Widodo dan juga lehernya Joko Widodo, aku berpikir yang ininya istrinya si Rocky Gerung, pikirku begitu. Tapi seingatku Rocky Gerung gak punya istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Roti Gulung ya. Yang sedang menjilat ludahnya sendiri. Aduh, bikin malu aja kau ini, udah jomblo permanen menjilat ludahmu sendiri. Ya, tentu kita sudah sama-sama tahu ya siapa si Roti Gulung ini ya kan. Ya, dia adalah tukang caci presiden nomor 1. Saking kasarnya dalam mencaci presiden ya. Oleh netizen dia diberi gelar si manusia dungu. Dan ada juga yang menyebutnya si bajingan tolol. Tetapi apa yang terjadi kemarin? Dia datang ke istana. Ternyata selama ini dia mencaci maki pemerintahan ya, Presiden Jokowi, Presiden Prabowo Gibran, hanya karena mengharapkan jabatan. Serendah itu ternyata si manusia dungu yang satu ini. Mana nih para pendukung si bajingan tolol? Mana? Ayo nongol. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada putra Wakanda. Tumben ke istana Pak. Oh, you tried it. Mau dilantik jadi apa? Mau dilantik jadi apa? Oh, no. Malu saya, ya kan? Misalnya nih saya ya, karena urat malu saya masih normal, ya kan? Habis mencaci, habis memaki, kemudian saya mendatangi orangnya, ya kan? Nggak tahu diundang ataukah nggak, menjabat tangannya, seolah-olah ingin sebagai tanda perdamaian. Aduh, mending saya ke warung gitu loh, ya kan? Mending si Roti Gulung ini ke warung dekat rumahnya, borong itu racun tikus. Daripada menjilat ludah sendiri gitu loh. Ini sih sehina-hinanya
sehina-hinanya pembenci Jokowi. Aduh, bikin malu. Lanjut. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Hari ini dia datang ke istana dan bertemu dengan orang yang dipanggilnya bajingan tolol itu. Masih ingat Rocky Gerung kan? Bayangkan kalian, orang yang gak punya jasa apa-apa berani bilang presiden kita bajingan tolol. Inilah Indonesia ini terlalu lembek dengan manusia-manusia seperti ini. Pintar betul, etika gak punya. Nggak ada ubahnya sama Uri Baret. Aku kemarin waktu Uri Baret ngomong halalkan darah Joko Widodo dan juga lehernya Joko Widodo, aku berpikir yang ininya istrinya si Rocky Gerung, pikirku begitu. Tapi seingatku Rocky Gerung gak punya istri. Datang dia Rocky Gerung hari ini ke pelantikan. Cuman dia nggak pakai jas, dia pakai batik dia. Aku curiganya ini kayak Mahfud MD ini biar tahu gila kasusnya. Bapak, jujur ku bilang ya Pak. Aku udah mulai curiga nih Bapak Prabowo. Aku mulai curiga nih, apa tanda-tanda ini kalau dia akan masuk kabinet. Tapi seru juga, ya. Seru juga kalau sempat si Rocky Gerung ini masuk kabinet. Seru. Kita lihat dulu bagaimana kerjanya. Memang orang yang bisa kerja atau cuma yang bisa ngomong doang? Presiden ke-7 dibilangnya tolol, presiden ke-8 bajingan tolol. Coba bayangkan kalian, semua presiden dibilangnya ini bajingan nanti. Gak tahu aku kalau misalnya si Anies Baswedan apa berani juga dia bilang bajingan, gak tahu juga kita. Mudah-mudahan lah si Anies presiden nanti 2059. Kita lihat dulu nanti 2059 yang namanya Rocky Gerung berani gak bilang si Anies itu bajingan tolol. Sebentar dulu Kumpar Bella, emang masih hidup dia di situ? Siapa? Ya dua-duanya, Anies Baswedan sama Rocky Gerung. Masa umur gak ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu, makanya aku bilang gak tahu kita nanti 2059 Anies Baswedan jadi presiden atau sebaliknya Rocky Gerung jadi presiden, maka Anies Baswedan bilang dia bajingan tolong. Gak tahu juga kita. Segala kemungkinan bisa terjadi, Wak. Tapi dia datang, dia pakai baju batik dia. Aku sanksinya di mobilnya ini udah ada jas. Mungkin ini udah di telepon gitu kan. Begitu mau pelantikan, nanti dulu lah. Dipending. Enggak jadi pakai baju jas dia. Tapi jujur ya Bapak ya, maaf. Aku agak curiga nih. Maaf Bapak Prabowo. Maaf ya hampurannya. Ya, kalau memang betul-betul Rocky Gerung memang betul-betul masuk kabinet, ini Bapak, aku tanda tanya besarnya sama Bapak ini. Hah? Oh, berarti harus orang yang moncongnya kayak Rocky Gerung jadi presiden gitu. Kalau emang kayak gitu biar tahu aku. Biar mulai dari sekarang aku agak nyerang-nyerang Bapak Prabowo ini. Kalau memang sempat orang kayak Rocky Gerung bisa jadi masuk presiden, masuk kabinet, biar tahu. Ya kan begitu kan? Itu dia. Indonesia ini sudah terlalu banyak orang yang pandai ngomong tapi nggak pandai kerja. Saya tidak mengerti ya. Ya, kalau seandainya yang namanya si Rocky Gerung ini benar-benar masuk ke dalam istana, ke dalam lingkaran istana, entah itu menjadi menteri, wakil menteri, atau entah itu menjadi komisaris BUMN, benar-benar, ya kan, saya akan mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia ini terlalu lembek gitu ya. Memang kita bisa ya menerapkan teori psikologi untuk menjatuhkan seseorang, membranding
buruk seseorang itu dengan cara ya kan menunjukkan keburukan orang itu, keaslian keburukan orang itu di hadapan orang lain. Dalam artian begini, dengan cara misalnya memberikan jabatan kepada roti gulung, ini sama halnya ingin memberikan image kepada masyarakat bahwa sebetulnya orang yang kalian puji-puji selama ini sebetulnya itu ya receh gitu loh, mencaci karena ingin mendapatkan jabatan. Iya toh? Iya, itu dibenarkan, tetapi itu tidak baik. Karena secara tidak langsung sama saja dengan memberikan normalisasi kepada masyarakat bahwa kalau kita ingin mendapatkan jabatan, maka kita bisa melakukan dengan cara apapun, termasuk dengan cara mencaci, memaki, dan memfitnah orang lain. Itu pembelajaran yang tidak baik. Makanya saya sangat berharap sekali jangan sampai si roti gulung ini masuk ke lingkaran istana. Iya toh? Iya. Lanjut. Akan kepemimpinan melalui bahasa tubuh. Bukan melalui tubuh ya, melalui bahasa tubuh. Memprediksi bahasa tubuh orang lain, mengomentari hidup orang lain, sendirinya jomblo permanen. Ada satu kata yang menurut saya sangat keren sekali ya, yang disampaikan oleh netizen barusan. Jomblo permanen. Aduh, ada jomblo permanen. Aduh, saya nggak mau komentar banyak ya, ngakak aja udah cukup lah untuk menggantikan mengganti komentar saya terkait si jomblo permanen yang satu ini. Lanjut. Gue pikir tuh kemarin Rocky Gerung tuh hadir dilantik jadi menteri. Gue udah demen aja kita punya menteri akal sehat tuh. Silakan. Kalau sampai si roti gulung itu dilantik sebagai menteri, saya sebagai Ternak Mulyono ya akan mereview ulang dukungan saya terhadap pemerintahan yang sah saat ini. Kok bisa bang? Itu kan bagian dari merangkul lawan bang, seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi ya kan. Memang betul ya, itu bagian dari ya menjatuhkan lawan juga ya kan. Menunjukkan keburukannya, ternyata dia selama ini mencaci maki presiden hanya gara-gara ingin mendapatkan jabatan. Tetapi secara tidak langsung itu telah memberikan pelajaran yang buruk kepada masyarakat. Bahwa demi jabatan tertentu, kita bisa menggapainya dengan cara mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah. Itu kan tidak baik, ya toh? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.